Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Wahyudi Hidayah MPD dan rekan-rekan mahasiswa JSK 02 semuanya. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan kita di DCC Kota Bubi. Mohon izin kepada Bapak dosen. Di sini kami kelompok 2 yaitu terdiri dari saya sendiri Ali Agus NPM 21071129, Saudara Sigit Purba dengan NPM 21071132, dan Saudari Okta Juniarti dengan NPM 21071060. Dalam hal ini akan menyajikan makalah dengan judul Sumber-sumber hukum ajaran agama Islam. Jadi di sini sumber-sumber hukum ajaran Islam yang akan kita paparkan yaitu saya, Saudara Sigit, dan Okta Juniarti. Di sini yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diyakini menjadi terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan, menimbulkan aturan, mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, dan apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan Al-Hadis yang memuat sunnahnya. Jadi di sini sebelum nanti rekan kami merumuskan masalah, di sini rumusannya akan dipaparkan yaitu apa pengertian hukum Islam, apa tujuan hukum Islam, apa sifat dan fungsi hukum Islam. Kemudian sumber-sumber hukum Islam apa yang akan kita jelaskan, dan bagaimana kedudukan hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana peran hukum Islam sekarang. Jadi di sini pembahasan ini mempunyai tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian hukum Islam itu sendiri, kemudian yang kedua untuk mengetahui tujuan hukum Islam, ketiga yaitu untuk mengetahui sifat dan fungsi hukum Islam, untuk mengetahui sumber-sumber hukum Islam, yang kelima yaitu mengetahui kedudukan hukum Islam di Indonesia, yang keenam mengetahui peran hukum Islam. Baiklah, selanjutnya rekan kami Sigit Purba akan menjelaskan atau langsung ke pokok permasalahan, yaitu akan membahas permasalahan pengertian hukum Islam, dan nanti dilanjutkan oleh Saudari Okta Juniarti. Kepada Sigit Purba kami persilahkan. Bab 2. Pembahasan pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya, ulama fikih sependapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah.
Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah. Kelima jenis kaidah tersebut yaitu: 1. Jais atau mubah. 2. Sunnah. 3. Mahru. 4. Wajib. Dan 5. Haram. Tujuan hukum Islam. Agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individu dan masyarakat. Begitu pula dengan hukum-hukumnya. Menurut Abu Zahro, ada 3 tujuan hukum Islam, yaitu: 1. Mendidik individu agar menjadi sumber kebajikan. 2. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat. 3. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dan masyarakat. Sifat dan fungsi hukum Islam. Menurut konsep hukum Islam, yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan Allah, hukum itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, serta alam sekitar. Sumber-sumber hukum Islam. A. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabi-nabinya Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fikih. Pokok-pokok isi Al-Quran. Isi pokok-pokok Al-Quran adalah tauhid, ibadah, janji dan ancaman, dan sejarah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum yang terkandung oleh Al-Quran ada 3 macam, yaitu: 1. Hukum akidah atau keimanan. 2. Hukum-hukum Allah. 3. Hukum-hukum amalia. Maka hukum selain ibadah dalam istilah syarah disebut hukum muamalah. Sedangkan menurut istilah modern, hukum muamalah telah bercabang-cabang sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan muamalah manusia, yaitu: 1. Hukum badan pribadi. 2. Hukum perdana. 3. Hukum pidana. 4. Hukum acara. 5. Hukum ketatanegaraan. 6. Hukum internasional. 7. Hukum ekonomi dan keuangan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, dari rekan Pak Ali dan Pak Sigit. Perkenalkan, nama saya Opta Juniarti. Di sini saya akan membahas kelanjutan yang telah dibahas oleh Pak Sigit. Ismat, kesepakatan uli amri. Pengertian dari ismat menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat, dan menurut ilmu fikri, ismat artinya kesatuan pendapat dari ahli hukum atau ulama-ulama fikri Islam dalam satu masalah dan wilayah tertentu.
Ismat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ismat ada dua macam, yaitu ismat bayani dan ismat sukuti. Di sini kedudukan ismat sebagai sumber hukum, kebanyakan ulama mendapatkan bahwa ismat dapat dijadikan hujah dan sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum dengan nilai. Kehujatan bersifat dzaki. Golongan syariah memandang bahwa ismat ini sebagai hujah yang harus diamalkan, sedangkan ulama-ulama Hanafi dapat menerima ijma sebagai dasar hukum, baik ijma qat'i maupun zaini. Dan selanjutnya kias. Kias menurut bahasa berarti mengukur, memperbandingkan atau mempersamakan suatu dengan lainnya dikarenakan ada persamaan sedang menurut istilah kias ialah menetapkan hukum suatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersembahkan sesuatu yang telah ada status hukum dalam nas. Di sini kedudukan kias sebagai sumber dasar hukum menurut para ulama adalah hujrah syariah yang keempat sesudah Al-Quran, hadis, dan ijma. Mereka berpendapat demikian dengan alasan firman Allah, hendak kamu mengambil itibar atau ibaratkan pelajaran, hai orang-orang yang berfikir. Surat Al-Hasyr ayat 2. Di sini ada juga hukum Islam di Indonesia. Diterima Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara oleh umat Islam. Dalam memeluk agama Islam yang lain dapat dipastikan karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya Islam. Peran hukum Islam sekarang sejak di masa didirikan negara hukum Indonesia setelah hukum Islam, baik dalam konteks hukum tertulis atau confident law dan lebih-lebih dalam lingkup hukum tidak tertulis atau unconfined law, jelas memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional. Penutup, di sini kesimpulannya, hukum menurut bahasa berarti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah sebagai sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam Al-Quran, sedangkan secara terminologi syariat Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah dan penutup para nabi. Sunnah atau hadis. Sunnah menurut istilah syarat ialah perkataan dan perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Ijma atau kesepakatan uli amri. Dan menurut ilmu fikri, ijma artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum atau ulama-ulama fikri Islam dalam satu masalah, dalam satu masa dan wilayah tertentu. Kias merupakan bahasa berarti mengukur, memperbandingkan atau mempersamakan suatu dengan lainnya dikarenakan ada persamaan. Sedangkan menurut istilah kias
ialah menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersembahkan sesuatu yang telah ada status hukum dalam nas. Di sini ada sarannya, sebelum kita mempelajari agama Islam lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mempelajari sumber-sumber ajaran agama Islam, agar agama Islam yang kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam As-Sunan atau hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah. Demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.